Kalau ini gini ceritanya. Ini kita belajar namanya manajemen pertanian. Jadi ini nanam ini kan 2 hektar, tidak sekaligus 2 hektar. Kita tanam pertama benih berapa kilo gitu ya Pak Darsi ya. Terus datang lagi 2 kilo, 2 kilo, 1 kilo gitu. Terus akhirnya apa? Panen ini akan terus menerus dan tidak berhenti. Tujuannya adalah walaupun harga murah, harga mahal, selalu ada panenan. Ini ada yang udah siap panen belum Pak? Belum. Ini baru buka. Tapi yang sudah siap panen itu di sana, di Telomoyo sana. Ini paling lama umurnya baru berapa? Ini baru paling lama ya tadi 3 minggu. 3 minggu. Jadi setelah wortel ini Pak, Iya. ditanami sayuran lain apa wortel lagi? Ini wortel terus. Harus wortel. Wortel terus. Karena tanah ini kan terisolasi, ini untuk bahan kita sendiri sih. Kalau kita bisa jual-jual, kalau enggak kita pakai untuk bahan sendiri. Nanti kalau yang atas ini, yang pembukaan enggak tahu, insya Allah ini katanya 50 hektar sakit nih Pak. Insya Allah. Kita buka 50 hektar Pak. Per minggu kita planning dapat 7 per bulan dapat 7 hektar. Bersih-bersih ya Pak? Iya bersih-bersih. Sendirian sampean Pak? Enggak, pasukannya ini ada 30 orang ini di bawahnya. Lah nanti begini, ini yang belum saya ajarkan di angkatan-angkatan yang lain. Wortel ini limbahnya apa? Daun. Daun wortel paling bagus untuk apa? Kelinci bagus, kambing bagus gitu. Kembali ke konsep gara-gara. Lebih mahal limbahnya daripada yang ditanam wortel. Saya menggunakan sih Pak kelinci. Iya, kalau seandainya kalau kita sudah tanam nih contoh, kendalanya begini, kenapa kita harus buat manajemen? Kalau kita tidak manajemen, saudara panen langsung 2 hektar. Seandainya dikasih rezeki lah, wortelnya keluar 20 ton lah rata-rata, gitu aja ya. 20 ton berarti limbah kita berapa ton? Daunnya. Lebih berat mana? Daunnya apa wortelnya? Lebih berat wortelnya Pak. Lebih berat daunnya lah. Wortel cuma segini, wortel segini ya. Wortel itu biasanya 2 kali, daunnya itu 2 kali daripada wortelnya. Kalau wortel keluar 20, berarti daunnya keluar berapa? 40 ton. 40 ton kalau kita ngasih makan kambing, padahal kambing cuma makan 6 kilo sehari. Kapan habisnya? Gitu loh. Jadi ketika ini sudah begini, ini Pak Darsi sudah saya tugaskan lagi. Betul ya Pak Darsi ya? Pak buat kandang kambing, ukuran berapa? 8 meter kali 8 meter, berapa biji Pak? 3 biji. 8 meter kali 8 meter 3 biji itu artinya apa? Dengan luasan 2 hektar ini, kita bisa pelihara kambing 75 ekor. Tanpa ngabrit. Loh, kan enak kan? Harus imbang Pak ya? Apa? Harus imbang. Harus imbang. Nanti kalau sudah jadi, sudah ada kambingnya, kambingnya diolah, kencingnya diolah, kotorannya diolah, pupuknya sudah tidak beli lagi, jadi sudah mudah. Nah, inilah yang dimaksud dengan bisnis integrasi pertanian. Jadi akhirnya terpaksa jadi Iya. Saya Pak. Ini untuk tanah yang cocok untuk wortel, gimana cara mengetahuinya sebelum nanam Pak? tusuk. Jadi yang pertama, wortel itu kan ke bawah. Nomor 1 ketinggian, nomor 2 adalah kegemburan tanah. Jadi yang cocok untuk wortel belum tentu untuk kentang, tapi yang cocok untuk kentang pasti cocok untuk wortel. Karena kentang itu kan ketinggiannya lebih tinggi lagi. Gitu. Tanah ini batu-batuan, tapi kalau saudara tusuk pakai kayu, itu kelebihannya bisa sampai 30 cm. Tadi kan sudah diajari nyangkul yang 30 cm kan? Ya. Dengar ini, saya dibully banyak orang gara-gara ngajari orang nyangkul kayak gitu. Ada orang bilang, tanahnya kok tidak dibasahi dulu. Kenapa kok tidak dibasahi? Ya, kenapa kira-kira? Kalau dibasahi kan mudah nyangkulnya. Betul. Tapi apa yang terjadi gara-gara dibasahi? Nanti kalau kering keras. Tanahnya jadi lengket. Kalau sudah lengket nggak bisa diolah, kita harus tunggu lagi 1 bulan lagi. Ya. Jadi karena itu lebih baik dalam kondisi kering dicangkul. Setelah itu langsung di air. Setelah itu dibuka dulu dalamnya, setelah dibuka dalamnya kan terbuka semua nih tanah, baru siram dengan air. Terus bakteri pengurai disebar, pembenah tanah disebar. Setelah pembenah tanah disebar ditutup kan? Iya. Setelah ditutup, apa yang dilakukan oleh bakteri di dalam tanah? Dia akan nyangkul tanah. Tadi tanahnya gembur enggak kira-kira? Gembur. Coba bayangkan, mentahnya kayak gitu kerasnya, ketika dia sudah matang jadi gembur. Kenapa saudara kita latih ke tempat yang susah?
Dulu yang ngerjakan itu pertama mana dari Magelang ini? Mana Magelang? Sudah tahu ya susahnya ya dulu ya. Kamu sekarang lihat hasilnya, seneng nggak kira-kira? Pada waktu dia kerja pertama kali putus asa, saudara. Kemarin sempat putus asa, tangannya sampai melepuh, betul enggak? Ya betul. Saking kerasnya itu. Saking kerasnya tangan. Balik lagi, Pak. Pengen balik lagi. Jadi begini. Kalau saudara kepengen jadi pionir, jadi anggap aja nomor 1, pilihlah 2. Yang pertama, cari lokasi yang paling sulit. Betul ya? Betul. Atau kalau tidak gitu cari lokasi yang paling subur. Tapi yang paling membuat orang senang adalah carilah lokasi yang paling sulit. Ketika saudara berhasil di tempat yang sulit, saudara ditaruh dimanapun, saudara jadi orang yang bebas. Kenapa bebas? Oh, yang sulit sudah saya makan. Ujiannya sudah selesai. Betul kan? Jangan salah saudara, ketika kita ngerjakan itu, yang kerja semua putus asa loh. Pengawasnya. Pak ini Pak Kabi aja putus asa loh. Hampir enggak putus asa sih. Hampir kan balik dulu, balik lagi. Yang semangat pulang dulu, balik lagi ke situ. Susahnya kenapa? Ketika ngerjakan itu nggak ada harapan apa-apa. Kenapa kalau saya katakan nggak ada harapan apa-apa? Tanahnya terlalu keras. Panasnya ekstrim nggak di sana tadi? Ekstrim Iya, tadi. ekstrim banget. Harusnya. Sayurnya bisa subur atau tidak? Ya, turus, Pak. Pasti kurus. Nah, kenapa kok bisa subur? Berarti ada teknologi yang digunakan di dalamnya. Nah, saudara kan sudah belajar teknologinya nih. Nanti buatlah sesuatu yang heboh di tempat saudara. Sawah palsu sudah diajari kan tadi kan? Sawah kreatif kan? Depan rumah kasihlah 1 bedeng untuk tanam padi. Paham maksudnya di sini? Saudara bisa buat bedengan yang gitu, yang tidak mungkin tanamannya tidak baik, harus baik. Karena apa? Semua orang yang mengerti teori tanah, teori kehidupan tanah, dia akan tanam apapun dan pasti bagus. Saudara lihat ya, bayam tadi itu belum 1 bulan loh yang sebelah sini. 20 hari, Pak. Berapa? 20 hari. Nah, ya, ketinggiannya segitu, itu yang saya sendiri bingung. Jangan, Pak. Kenapa kok saya bingung? Lah, Bingung, kita Pak. nyebutnya kan panennya kan umur 20 sampai 30 hari, betul kan? Kalau orang terapkan sungguh panen 20 hari enggak panen, saudara, enggak laku dia tadi dijual. Betul enggak? Madura baru segini katanya Pak. Saya nggak percaya Pak tadi Pak. Enggak percaya ya? Iya. Jangan tanya Iya, Pak. saya. Jangan tanya saya, tanya yang nanam. Jangan tanya saya, tanya yang nanam. Nah, apa sih yang membuat mereka besar? Apa sih mereka membuat tumbuh cepat? Itulah pupuk yang akan saudara buat. Ayo, ada yang masih ragu dengan pupuk yang akan saudara produksi? Sing ragu ngacung. Ya, Tanya. Ragu tempatnya nggak punya. alisnya. Terus ini, coba ini. Ini apokat ini Pak Darsi. Apokat ini umur berapa? Ini umur berapa, Pak? Itu baru rendeng kemarin itu 1 tahun ya. 1 kemarin 1 tahun. Ini kemarin itu masih kecil sekali. Ini kan lihat daun Iya. baru semua kan? iya Padahal umurnya wortel kan baru 3 minggu. Apa bahasanya? Dalam waktu 3 minggu, apokat yang kerdil, dia langsung tumbuh seperti itu. Iya. Bongo. Jadi dia langsung pertumbuhannya cepat. Kalau gadung itu dia seperti Nah, saudara nanti bisa buat ya kira-kira? bisa Nggak ada keraguan lagi? nggak ada. Kalau masih ada keraguan, coba cari sampai sekecil-kecilnya. Keraguan yang membuat saudara tidak bisa melangkah apa? Ya kalau nyampe rumah seumpama lupa ya mau tanya Pak. Boleh tanya, harus tanya. Saudara masih saya kasih waktu 3 tahun. Oh, mantap. Selama belum tanya, jangan tanya katalis. Kalau tanya katalis, kalau sudah tak kasih ilmu nanti selesai sampai di sini. Nanti buat oleh-oleh bisa Pak. Apa? Buat oleh-oleh bisa. Buat oleh-oleh bisa. Tapi nanti tanya ke bagian produksi ya. Nanti di bagian pabrik saya tidak tahu di pabrik ada stok atau enggak ya. Coba tanya ya bagian pabrik. Kalau porang. Ini porang. Ini porang itu jebolan yang bawah, Pak. Untuk apa? Porang itu sekarang kan masih dibuat chip, Pak, untuk ekspor sih katanya. Tapi besok-besok lah saya akan olahkan untuk porang. Sekarang masih belum.
Oke, masih ada yang tanya lagi enggak kira-kira? Apa, Pak? Ih, nanya, bisa nanya terus. Enggak. Kalau Kata ini apa harus di tanah yang berlembab begini, Pak? Gini, kata wortel itu ketinggian Pak, minimal di 500 meter. Terus yang kedua, tanah lembab ini cuma untuk 1 bulan saja. Setelah tanaman ini akarnya sudah keluar sampai kurang lebih 30 cm. Ini kan keluar akar dulu. Setelah keluar akar dulu tunjang 30 cm, dia akan mengembang. Itu wortel. Nanti akar serabutnya muncul dari sana. Lah, kalau saudara buat tanah kreatif seperti yang kita buat tadi siang ya, saudara belajar, itu kan kedalamannya kan harus 30 cm. Ya. Saudara bisa tanam wortel. Sebenarnya di rumah panas pun bisa, asalkan dikasih paranet. Ini testimoni nanam wortel, Pak, di lahan panas. Di lahan panas, Bisa cuman di sih. dalam pot. Dalam pot. Ini sana Pak. Memang tidak terlalu besar, paling segini kurang besar sedikit. Enggak panjang. Enggak panjang itu tergantung jenis. Cuma 1 pot lagi ya? Enggak apa-apanya. Nah ini Pak, ini kan sekitaran 1 minggu lagi saya akan mau tanam bawang. Iya. Tahun kemarin gagal di lokasi itu karena tanahnya itu cepat Pak. Enggak, bukan keras Pak. Langsung apa itu ya? Nempel. Nempel Pak. Lempet, lengket. Lengket sudah. Ayo, yang membuat tidak lengket apa kira-kira? Tanah. Selain pembina tanah ada lagi. Pak. Kalau secara gemburannya gembur Pak. Cuman pas disiram tuh langsung kayak ini. Iya, Seakan-akan enggak ada. bergerak. Heeh. Nah kalau gitu kasihlah sekam. Abu kalau paling bagus. Sekam. Abu sekam. Sekam itu sama apa itu Pak? Sekam aja sama abu bakar boleh. Begini, tanah Madura ya, saya bilang tanah Madura. Madura itu kan panas tinggi. Terus yang kedua air kan kurang. Berarti saudara harus mencari sesuatu yang bisa mengikat air. Mengikat air di dalam tanah. Mengikat air di dalam tanah itu abu bisa. Yang kedua kokopit bisa. Yang ketiga gergaji bisa. Yang keempat adalah sekam. Tapi saya tidak rekomendasi gergaji. Kenapa gergaji tidak boleh? Nanti rayapnya. Tapi kalau kokopit masih boleh. Tapi kokopit itu sabun kelapa. Yang ada kayak pasirnya itu. Nah, paling bagus lagi sebenarnya abu dicampur sama sekam. Abu, saudara lihat abu. Saudara abu itu kalau kesiram air dia jadi basah kan? Awet enggak basahnya? Awet. Jadi abu itu manfaatnya yang kedua adalah dia nyimpen air dalam tanah. Ada silikanya nggak? Ada silikanya. Nah, terus yang kedua bawang merah. Kalau bawang merahnya ini jelas nih alamnya enggak bagus. Alamnya seringkali perubahannya ekstrim siang sama malam. Berarti bawangnya harus betul-betul dibuat kuat. Yang membuat kuat bawang itu akarnya harus banyak. Setiap akar yang banyak dia pasti bagus. Membuat akar banyak apa kira-kira? JPT. ZPT apa penumbuh akar kira-kira? JPT anu. Carilah dari lidah buaya. Lidah buaya itu dingin, buat ZPT-nya dulu. Benih yang mau ditanam kasih kunyit sama lidah buaya, dicampur dulu, direndam dulu baru ditanam. Nanti pertumbuhan akarnya bukan 1, 2, 3, 4, 5 langsung 30 pure gitu. Ketika akarnya langsung banyak, tanaman kira-kira lebih kuat atau enggak? Kuat. Asalkan di tanahnya sudah ada nutrisinya. Nutrisinya dari mana? Dari kompos. Kalau misalnya ini kan masih belum produksi Pak. Kalau Iya. pakai kompos yang biasa Pak, saya kan punya masih banyak stok Boleh, organik biasa. enggak Pak. apa-apa. Habisin aja dulu yang itu. Iya, produksi lagi. Sayang kan? Lalu Iya. buat dikit lagi. Begini. Teknologi lama. Saya main pupuk saudara itu mulai tahun 98 2000. Waktu zamannya Bokasi, pernah tahu kata Bokasi dulu? Kenapa? Bokasi itu yang mengembangkan Pak Harto, itu dari Lembah Hijau. Stagel. Pada zaman itu saya sudah jadi penggiat juga. Dan ilmu itu yang juga saya ajarkan banyak ke orang. Tetapi itu kan ilmu kuno. Nah, zaman sekarang kan terus berubah. Karena itu saya juga tidak nyalahkan. Karena apa, itu juga ilmu-ilmu yang saya kembangkan dulu. Kalau saudara lihat di YouTube mulai tahun 2007 ke atas, itu ilmu-ilmu saya yang paling banyak yang diajari orang. Dipakai multi level banyak. Banyak multi level juga pakai ilmu-ilmu kita.
Tetapi itu kan ilmu kuno. Makanya tahun 2018 itu sebenarnya saya buat sebagai tahun perubahan. Jadi saya ngerubah dari teknologi yang kuno ke yang modern. Jadi ilmu yang saudara hari ini pelajari itu sebenarnya sudah kita terapkan di tahun 2020. Jadi sebelum saya cerita, sebelum saya ngomong ke publik, itu sebenarnya ilmu ini sudah kita aplikasikan dulu. Jadi sudah ada padi yang full organik pakai pupuk kita 3 tahun. Sudah ada. Bahkan 3 tahun setengah ya, Sidoarjo 3 tahun setengah ya Pak ya, 3 tahun setengah yang lalu di kota Sidoarjo. Sidoarjo ini juga mecah sejarah saudara. Yang lain dimakan tikus, punya kita aja tidak dimakan tikus. Maunya Pak yang full organik ini punya selisih harga lah sebenarnya. Nah, nanti ke depan. Ini besok hari Jumat, saudara kan belajar tentang marketing. Marketing ini kita nanti akan menggalang nih saudara-saudara yang muda-muda ini menjadi petani milenial. Petani milenial ini adalah kita mulai dari produksi pupuk. Pupuk itu adalah fondasi. Tanam sayur, tanam padi, tanam bawang, tanam jagung, semua tanaman itu adalah tembok. Nutupnya pakai apa? Nutupnya adalah marketing. Besok saudara akan belajar full marketing dari pagi sampai jam 12 siang. Karena apa? Ini visi saya begini. Nanti di tiap-tiap kota, saudara rukun. Saudara belajar bersama-sama rukun. Yang bisa produksi bawang, yang padi, yang jagung, yang sayur-sayur. Karena apa? Orang tidak makan bawang semua, saudara. Betul enggak? Orang tidak makan cuma padi saja. Enggak. Orang tidak makan wortel saja. Orang itu makan semuanya. Karena itu kita butuh teman yang banyak. Harus kolaborasi di tiap-tiap kota. Nah, kalau saudara nanti bergabung dengan kita, kami kan namanya BSM. Tapi jangan gedekan BSM-nya, enggak perlu. Jangan jual obat saya, maksud saya. BSM itu kita punya visi 3. Yang pertama bangun pertanian, yang kedua bangun kesehatan, dan yang ketiga adalah bangun perekonomian. Nanti saudara semua kan punya ternak nih, ada ayam, ada kambing, ada sapi, kan ada telur, ada ikan juga semuanya kan. Nanti berkolaborasi. Nah, saya minta tolong nanti saudara-saudara ini buat satu perusahaan bersama-sama. Kan sudah jadi bos semua nih. Sudah punya pabrik pupuk kan sudah jadi bos. Minimal walaupun karyawan 1 kan bos dulu kan gitu aja. Nah, punya di sawah punya karyawan juga kan? Akhirnya saudara akan menjadi pemimpin. Nah, inilah yang kita sebut dengan korporasi desa. Saudara mulai ngumpulkan. Ada yang pinter ngomong. Wah, ini bagian ngomong, bagian jualan. Ada yang pinter produksi, bagian produksi. Ada yang bagian pengiriman. Maka yang terjadi adalah petani akan sejahtera. Kenapa petani akan sejahtera? Pupuknya punya, yang nanam punya, yang jual punya, yang beli punya, selesai. Dan yang beli senang. Kenapa senang? Makan yang organik, harga murah. Betul kan? Petani senang. Kenapa petani senang? Harga pupuk murah, produksinya stabil, harganya stabil. Senang enggak petani? Hasil melimpah, alhamdulillah. Maka yang terjadi inilah yang kita sebut dengan kesejahteraan. Mau kita sampai ke sana? Mau. Jangan bosan-bosan ya, kita terus sekolah ya, kita terus belajar ya. Nanti grupnya akan terkoordinir melalui upline. Upline kan minimal sampai tahun depan. Kalau ditambah kan insya Allah bisa sampai beberapa tahun ke depan lagi. Saya berharap ada waktu 1 tahun pun yang kita kejar. Saudara harus berhasil. Karena ketika saudara berhasil 1, pasti saudara kepingin berhasil lagi yang kedua, kepingin yang ketiga, kepingin lagi yang keempat. Tapi kalau yang pertama tidak berhasil, sudah putus asa. Tapi saya minta tolong jangan putus asa. Saya bangkrut kemarin berapa kali? 18 kali saya bangkrut. Jangan menyerah. Seandainya saya jadi guru, seandainya saya jadi pemimpin, saya sudah melewati yang namanya bangkrut. Saya melewati yang namanya susah. Saya pernah kepingin putus asa, tapi saya tidak mau putus asa. Saya kepingin saudara juga sama. Ayo bangkit lagi, ayo berusaha lagi. Saya 6 kali Pak bangkrut Pak. Kurang, masih aman. Masih gak ada papanya. Nggak pernah menyerah. Dan harapan saya 1, kita semakin kuat kalau kita bersama-sama. Nanti kan saudara ngumpul bersama-sama. Nanti saudara daerah sini kurang bawang merah, telepon Sumbawa. Nah, iya benar Pak. Kurang bawang putih, telepon Lombok Timur. Nah,
saudara sana kurang buah, kirim dari sini. Semua Kirim itu dari terjadi tujuan hubungan buahnya. bersama. Kurang wortel, telepon Iya, telepon dari Malang. Telepon di Malang Madai. Tadi ya konsepnya ya, kita buat yang terbaik untuk memberi kepada masyarakat. Gitu ya. semangat. Oke, semangat. Ayo kembali ke warung ya. Selamat pergi. Pagi-pagi guys.